Semua ini dimulai ketika saya lulus SMA dan akan melanjutkan ke kampus. Keluarga saya bukan dari keluarga yang berada pada waktu itu, tapi singkat cerita, akhirnya kami memutuskan untuk kuliah di salah satu kampus internasional di daerah Tangerang. Di kampus tersebut, di semester yang ke-6, setiap mahasiswa dikirim ke Jerman untuk program magang. Sebenarnya dari segi finansial keluarga waktu itu tidak memungkinkan untuk bisa berangkat karena kondisinya sedang agak berat pada waktu itu. Puji Tuhan, Tuhan kirim seorang anggota keluarga untuk bantu dan dia bersedia untuk membiayai keberangkatan saya ke Jerman. Saya bekerja di salah satu sebuah perusahaan keluarga. Saya bekerja kurang lebih selama 6 bulan di sana. Di hari terakhir saya magang, pemilik perusahaan tersebut meminta saya untuk bertemu dengan beliau. Dan beliau menyampaikan kepada saya untuk menghubungi kembali setelah saya lulus kuliah nanti. Singkat cerita, saya kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan studi saya. Dan setelah saya lulus, kemudian saya menghubungi beliau melalui email. Dan pemilik perusahaan tersebut membalas email saya. Dia menyampaikan bahwa dia mempunyai rencana untuk mendirikan sebuah perusahaan di Indonesia dan meminta saya untuk bekerja sama. Saya berterima kasih kepada beliau atas kesempatan tersebut, tetapi saya sampaikan bahwa saya tidak mempunyai finansial yang cukup untuk bisa bekerja sama pada waktu itu. Kurang lebih 2 minggu kemudian, beliau menghubungi saya kembali dan menyampaikan bahwa semua biaya yang diperlukan untuk pendirian perusahaan akan dikirimkan, dan setiap bulan selama 2 tahun ke depan beliau akan mengirimkan sejumlah uang untuk biaya operasional kantor. Ketika itu sebenarnya saya agak sedikit terkejut sebelum saya memutuskan untuk menerima, karena saya tidak punya pengalaman kerja, hanya pengalaman magang, dan background of study saya juga bukan di bidang bisnis. Tapi setelah berdiskusi cukup lama dengan keluarga, akhirnya saya putuskan untuk mengambil kesempatan tersebut. Pada awal tahun 2010, saya mendirikan perusahaan tersebut, meskipun di awal banyak sekali pergumulan dan masalah yang dihadapi. Tapi puji Tuhan, perusahaan tersebut bisa berdiri dan berjalan. Dan saya selama berada di GPCC, saya belajar banyak sekali nilai-nilai mengenai leadership, integrity, memberi, dan juga tanggung jawab. Dan nilai-nilai tersebutlah yang saya bagikan kepada semua tim saya. Dan saya bersyukur bahwa mereka bisa menerima nilai-nilai tersebut dengan baik dan membawa nilai tersebut kemanapun mereka pergi. Saya juga berterima kasih buat teman-teman Date yang banyak mensupport saya ketika mendirikan perusahaan dan menjalankannya. Banyak sekali tantangan, cobaan, dan godaan. Tapi teman-teman senantiasa mensupport saya, meyakinkan saya, dan mendoakan saya sehingga satu demi satu persoalan-persoalan yang saya hadapi bisa saya lewati dengan baik. Di pertengahan tahun 2012 kemarin, tim kami mendapatkan award dari kantor pusat sebagai The Best Increase in Market Share Worldwide untuk pencapaian yang sudah kami capai di tahun 2011. Dan dari semua penghargaan, Indonesia merupakan negara pertama yang mendapatkan penghargaan tersebut untuk wilayah Asia Tenggara. Dan puji Tuhan juga, saya merupakan salah seorang yang paling muda yang pernah menerima penghargaan tersebut. Saya percayakan satu ayat firman Tuhan di 1 Korintus yang kedua ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, apa yang belum pernah didengar oleh telinga, dan apa yang belum pernah timbul dalam hati manusia, itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia.